Anak-anak di rumah, anak buah di rumahnya masing-masing. Gimana tuh caranya? Supaya mereka nurut, tapi kita nggak harus marah-marah. Masalah yang sering terjadi adalah kita maunya nurut, tapi kan susah, gitu kan, nggak segampang itu. Nah, caranya gimana? Yuk, yang pertama kita harus lihat dari hati kita dulu nih, sebagai yang membimbing mereka, sebagai pimpinannya, sebagai orang tua. Jangan salahin anaknya atau orangnya dulu. Mereka jadi begitu karena kita. Jadi kita harus merubah sesuatu. Kalau kita mau rubah airnya supaya lebih besar, harus kita yang kerannya yang muter, bukan cuma diliatin airnya, ya. Nah, yang kedua, kita harus rubah cara ngomongnya. Seringkali kita bilangnya, jangan nakal, jangan ini, jangan main, jangan males, jangan telat, jangan itu. Makin dibilangin jangan nakal, coba aja makin nakal. Dan kita bilang jangan lari, makin lari-lari. Jadi harusnya dibalik. Ayo, pasti nurut, harus makan, pasti on time, gitu kan, apapun. Kenapa begitu? Karena otak manusia secara pikiran bawah sadar tidak bisa menerima kata negatif. Dia akan hapus. Jangan nakal, jangannya dihapus jadi makin nakal, gitu kan. Dan endingnya juga kita harus lebih positif. Jangan pakai enggak. Mau nurut enggak? Mau makan enggak? Jawabannya jadi enggak nantinya. Harusnya mau pakai ya. Ya, pasti nurut. Mau nurut ya, mau ikutin ini ya, mau kerja keras ya. Yang ketiga, kita harus membuat gaming. Kalau segala sesuatu yang aturan-aturan itu sangat-sangat boring gitu kan. Udah banyak aturan, tapi kalau main game seru. Nah, kita main game. Kalau di game pasti satu ada aturan mainnya kan, dibuat aturannya begini. Dijadwalin, kapan main, kapan belajar, kapan ngerjain ini, kapan meeting, kapan itu, kapan ini gitu kan, semua ada jadwalnya, baik di kantor maupun di rumah. Ya. Selanjutnya kita harus membuat hadiah dan konsekuensinya. Ada hadiah untuk yang menang dan konsekuensi atau akibat untuk yang kalah atau yang melanggar, gitu kan. Nah, selanjutnya sebagai wasit atau sebagai jurinya kita harus tegas nih melaksanakan aturan dan konsekuensi dan hadiahnya, gitu kan, supaya mereka bisa ngikut, ya. Dan yang terakhir, kita harus membuat ukurannya, ada skornya. Ya, kalau main apapun, main game pasti ada skornya gitu kan. Baik di olahraga maupun di permainan. Nah, skornya itu yang harus dihitung dan diukur sehingga bisa ada yang menang, ada yang kalah, gitu kan. Nanti saya bisa contohin gimana anak saya tadinya lama makannya, bisa 2 jam, sekarang bisa turun langsung jadi di bawah setengah jam dengan melakukan gaming ini setelah beberapa bulan. Kita akan pelajari gamification system yang asyik dan efektif. Dalam sebuah webinar kita akan kumpul bareng dan diskusi bersama. Yuk, daftar sekarang juga ya.